Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul 'azim. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita masih hidup, masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan iman untuk datang ke masjid. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meninggalkan pedoman hidup untuk kita, Al-Quran dan Sunnah. Dua ayat saya bacakan sebentar ini. Pertama Al-Maidah ayat 83, kedua Al-Anfal ayat 2. Dalam surat Al-Maidah 83 dikemukakan oleh Allah, orang kafir mendengarkan Al-Quran saja dia masuk Islam. Hanya dengan mendengarkan Al-Quran. Al-Anfal ayat 2, seharusnya umat Islam mendengarkan Al-Quran bertambah imannya. Tapi kenyataannya yang kafir banyak masuk Islam karena mendengar Al-Quran. Yang Islam tidak kunjung bertambah imannya mendengarkan Al-Quran. Kalau kita lihat betul ayat itu, wa iza sami'u ma unzila ila rasul, tatkala mereka mendengarkan apa-apa yang diturunkan kepada Rasul, yakni Al-Quran, taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Kamu lihat mereka meneteskan air mata karena mengetahui sebagian kebenaran ayat-ayat Allah. Yaquluna rabbana amanna, mereka mengatakan kami beriman ya Allah. Faktubna ma'asy syahidin, tuliskanlah kami termasuk orang yang menyaksikan kebenaran ayat-ayat. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan hijrahnya umat Islam 2 kali ke Habsyi. Hijrah pertama 102 orang, 83 laki-laki, 19 perempuan.
dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Hijrah kedua 16 orang, 12 laki-laki, 4 perempuan, dipimpin oleh Utsman bin Maksum. Mereka di sana mengajak orang masuk Islam, banyak yang dapat. Tapi sesampai ajakan itu pada para pendeta dan rahib, mereka mengatakan, kami sebenarnya tertarik untuk masuk Islam, tapi kami belum akan masuk Islam sebelum mendengarkan penjelasan langsung tentang Islam dari Muhammad. Kalau begitu, kata Ja'far, kumpul kalian, saya bawa menghadap Muhammad. Sampai di hadapan Muhammad, kata Nabi, ini siapa? Para pendeta dan rahib. Untuk apa? Dia mau masuk Islam kalau telah mendengarkan penjelasan langsung tentang Islam darimu. Kalau begitu baik, silakan duduk. Ja'far, kita awali acara kita ini dengan pembacaan wahyu ilahi. Coba kamu baca Al-Quran dulu. Paling banyak setengah halaman Al-Quran kita sekarang dibaca oleh Ja'far. Ke-12-nya menangis, terisak-isak. Bukan hanya menangis, langsung mengatakan, Rabbana amanna, ya Tuhan kami, kami beriman. Faktubna ma'asyahidin. Belum lagi Muhammad menjelaskan tentang Islam, hanya mendengarkan Al-Quran saja kafir jadi Islam. Untuk kita orang-orang yang sudah mengaku beriman, kata Allah, kalau dibacakan Al-Quran bertambah imannya. Sekarang tidak seberapa yang mendengarkan Al-Quran bertambah imannya, Pak. Yang banyak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang banyak orang baca Al-Quran, dia ribut, dia ngomong, dia bicara, dia ngobrol dalam masjid. Sepintar apapun orang baca Al-Quran. Mana mungkin Al-Quran akan menambah imannya. Jadi iman umat semakin lama dunia ini dibentangkan oleh Allah tidak semakin kokoh, tapi semakin lemah. Apalagi Sumatera Barat. Jangan Bapak mengira iman orang Minang makin kuat. Tidak. Dulu kita tidak mendengar orang Minang pindah agama ke Kristen. Sekarang banyak. Pertanda apa kalau imannya tidak lemah? Untuk bertahan Islam sampai mati saja imannya tidak cukup. Contoh lain Umar bin Khattab. Betapa kerasnya hatinya seorang Umar. Puluhan pejuang Islam dia bantai, dia bunuh secara kejam. Terakhir dia siapkan pedang yang tajam. Setiap orang bertanya, untuk apa Umar? Kalian ketahui hari ini ajal Muhammad sampai. Muhammad akan mati di mata pedang saya ini. Tidak ada cerita, tidak ada waktu untuk Muhammad. Selesai pedang diasah, dia cari Muhammad ke rumahnya, tidak ada. Muhammad sedang berada di rumah Arqam bin Abil Arqam. Mengapa mengajar sahabat-sahabat? Dia langsung bergegas menuju rumah Arqam. Seorang bertanya jalan, Umar, kamu mau kemana? Cari Muhammad. Untuk apa? Mau saya bunuh. Apakah kamu tidak salah, wahai Umar? Kok dibilang salah? Kenapa Muhammad yang harus kamu bunuh sementara adikmu Fatimah sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Muhammad? Ya tidak tadi cari Muhammad, dia pulang cari adiknya. Mau ngetuk pintu, kedengaran adiknya baca Al-Quran di dalam.
Lama baru pintu diketuk. Dia dengar Al-Quran dulu Pak. Ya ketuk pintu siapa? Umar. Gurunya yang ngajar ngaji itu lari lewat pintu belakang karena takut. Fatimah adiknya buka pintu. Apa yang kamu baca? Al-Quran. Dia siksa adiknya sampai pingsan. Tapi saat adiknya pingsan dia menangis melihat kenapa begitu kejam saya terhadap adik saya. Saat dia rasa kasihan muncul kepada adiknya, seolah-olah adiknya membacakan lagi ayat suci Al-Quran ke telinganya. Waktu adiknya sadar, dia melihat daun kayu di tangan adiknya. Itu apa? Ini ayat Al-Quran. Coba lihat, haram kafir melihat ini. Mana tahu saya tertarik. Kalau Anda ingin lihat, ingin pegang, silakan Anda mandi dulu, bersihkan diri Anda. Kata adiknya. Mandi dia. Setelah mandi dia minta, masih kurang syarat. Apa syaratnya? Temui Muhammad, bersujud di hadapan Muhammad, ucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Muhammad. Akhirnya dia berangkat sampai di rumah Arqam. Ketuk pintu siapa? Umar. Sahabat aja pada berlarian di atas rumah karena takut. Kata Nabi, duduk, tidak ada yang lari. Umar manusia, kita juga manusia. Buka pintu. Buka pintu. Biasanya kalau sudah melihat tokoh Islam, pedangnya langsung main Pak. Sekarang enggak, pedangnya digantung di dinding. Dia bersimpuh di hadapan Muhammad. Muhammad, pandu saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Para sahabat pun bersorak semuanya. Umar masuk Islam. Kenapa? Hanya mendengarkan Al-Quran dibaca oleh adiknya dari balik pintu. Itu orang kafir, tidak tahu apa-apa dengan Al-Quran, bisa tertarik. Kenapa kita yang dari kecil belajar Al-Quran? Dikatakan oleh Allah seharusnya bertambah iman. Sekarang kok tidak? Karena Al-Quran tidak kita dengar lagi sekarang. Al-Quran hanya sekedar didendang-dendangkan. Al-Quran sekedar untuk dimusabaqahkan. Al-Quran diturunkan bukan untuk dibaca, cuma membacanya ibadah. Al-Quran diturunkan bukan untuk didendang-dendangkan, tapi membaca dengan suara bagus itu dianjurkan. Al-Quran diturunkan bukan untuk dimusabaqahkan, tapi dengan musabaqah itu anak-anak termotivasi. Itu aja. Tapi Al-Quran diturunkan untuk dijadikan pedoman hidup. Jalan untuk menjadikan Al-Quran pedoman hidup itulah pelajari, baca, dengar, paham. Ini yang perlu menjadi renungan bagi kita bersama. Bagaimana mengembalikan. Dulu preman bisa baca Al-Quran. Sekarang enggak, preman enggak bisa baca Quran, Pak. Saya pernah bikin tadarus keliling bulan puasa di Solo ini, di sebuah masjid. Sedang tadarus habis tarawih, masuk seorang pemuda, celana levis tapi robek-robek dari paha sampai ke lutut, pakai topi pet. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia ambil Al-Quran. Setelah teman baca, dia minta, saya baca Ustaz. Pintar Pak. Saya heran, kayaknya kayak preman tapi baca Quran pintar. Saya tanya, kamu dari mana? Saya orang sini Pak, biasa merantau di Jakarta. Syukurlah ngajinya pintar.
Apa kerjamu di Jakarta? Ini Pak, Tanah Abang. Mencopet. Tapi baca Quran bintang. Sekarang nggak mencopet Pak, patuh kayaknya luar biasa, kayak orang baik. Tapi perangai tidak beres. Itu yang terjadi sekarang. Makanya Al-Quran ini apa adanya, Bu? Baca setiap saat. Orang yang rajin baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, Al-Quran akan melindunginya sampai dia benar-benar tenang di dalam surga. Di dunia kita ditunjuki mana yang benar, mana yang salah. Saat nyawa kita mau dicabut, apa kata Al-Quran kepada Israel? Hati-hati ya, cabut dengan baik. Jangan sampai dia merasakan sakit. Dia rajin baca saya. Saat mau diazab oleh mungkar nakir, saya sudah dapat restu Tuhan, ini tidak boleh diazab. Dia rajin baca Al-Quran. Di Yaumil Mahsyar, ramai-ramai Al-Quran melindunginya. Betapa panasnya pada mahsyar, dia tidak merasakan panasnya pada mahsyar karena rajin baca Al-Quran. Saat Yaumil Hisab, Al-Quran naik bersama-sama ketimbang sebelah kanan, sehingga tidak pernah ringan timbangan amalnya. Masuk surga kata Allah, diantar oleh Al-Quran masuk surga. Sudah ketemu dia dengan istana Mekahnya. Nah, inilah tempat kamu ya, saya pamit. Sampai sini saya membantu kamu. Itu Al-Quran. Tapi kalau tidak, nyawa dicabut itu tidak ringan. 60 tahun setelah mati, rasa sakit mati masih dirasakan kalau orang yang banyak dosa. Kita betapapun sakitnya kemarin, hari ini hilang sakitnya. Ini 60 tahun masih merasakan sakit mati. Itu derita. Kalau jauh dari Al-Quran. Bukan itu saja. Siapa kita? Penguasa kita, jenderal kita, gubernur kita, bupati, wali kota, pejabat tinggi, kaya kita. Orang yang paling kita cintai sekalipun tidak mau kita masih berlama-lama di rumah itu. Gak samalam saya ditambah di rumah, kanamu bini awak lalu jawab. Dah. Setengah hari aja mengecek bini ke ustaz sugiruan saya ustaz. Entah musuh suruh bangun ya. Anak yang disayanginya masih di jalan, bahala mana kau tibona kubuannya lalai je. Dah ada yang manahan awak seorang ada Pak. Capek berangkit awak dari rumah tu ndak, walaupun rumah awak mungkin ke istana. Jadi kalau ndak awak siapkan diri awak, maka itulah nasib awak. Ikut tinggal seorang dalam kuburan. Kalau dosa banyak, silih berganti yang datang mengazab, mulai dari binatang buas, binatang berbisa, mungkar dan nangkir. Apa yang kita banggakan? 3 hari dalam kubur mulai busuk, jadi makanan empuk bagi cacing-cacing tanah. Tak ada lagi. Kenapa kita tidak siapkan diri kita untuk itu? Kalau ala datang 50 apa ada ni pun, tak ada hari itu. Tak ada hari lain. Dia mengecek awak kuat, awak gagah, awak kayu, awak berpangkit tinggi dia. Kalau ala 50 tak ada hari lepas. Nabi Muhammad tu kalau dia hitung dia tahun Masehi
umurnya 61 lebih seketik. Dan 63 tu dia tahun hijrah, karena tahun hijrah tu pendek sebalik hari, setahun. 61 lebih seketik. Ambo 58 lebih seketik. Kalau umur ambo sebanyak umur Muhammad 3 tahun lagi berangkat, mau tak mau, cukui tak cukui amal berangkat. Anak bu karehan le cepat, anak bu bangkan. Sebentar 3 tahun punya. Rasul kalau tak siap. Ini makanya apa? Itu harus kita renungkan. Mungkin ada yang bisu selesai seminggu lagi berangkat. Berapa persiapan? Yang kau dibawa apa? Jadi ambo kini apa dan ibu pensiun 1 Januari petang. Kerja umur 2 selai. 1 berdakwah, kedua membina sebuah pondok pesantren di Luka Pandan, sebelah Jasa Melindo, Musalah Al-Falah. Pesantren apa? Di samping kurikulum sanawiyah, wah. Nendak pandai mengaji antan, situ pandai dembo mengaji. Fasih mengaji diadat, irama, mujawaz, murattal. Diajar menghafal Al-Quran, menulis Al-Quran, khatil Quran, menterjemah Al-Quran, karena banyak alumni pesantren disuruh terjemah Al-Quran tak pandai. Tamaiman terjemah Al-Quran tak pandai. Qiraatul Quran atau qiraat sab'ah, pokoknya ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Sebenarnya malam kini mau menampilkan anak-anak ambo untuk ceramah. Baru 6 bulan sudah hampir semua bisa ceramah. Tapi walaupun ambo wakil ketua umum di Siko, kecek Pak Yus, tak boleh Pak. Dari pesantren masa datang bulan puasa ini tidak boleh ceramah pendek di Masjid Agung. Kalau tidak tu baiklah. Pesan ni awak. Tu komitmen pengurus ialah. Lain mau suruh aja datang ke Cik Ambo, Pak Yus. Kalau takui Pak Yus, nanti banyak nama okey. Tak usah diagi waktu Ambo maginya waktu. Para waktu untuk Ambo setengah jam, Ambo game kini 7 minit, Ambo 23 minit. Kan tak pengurus sudah Ambo masuk. Jadi Al-Quran fokusnya pada dia. Kalau ada yang berminat silakan. Dalam kota aku banyak apa? Walaupun daki bisa jalan kakinya, bisa minat betah di situ tak pulang. Kerja ngaji itu di samping mata pelajaran biasa MTS. Jadi makanya Bapak dan Ibu, kita siapkan diri kita, kita siapkan anak cucu kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bajale-jale Tuhan mengizinkan pelihara dirimu, anak cucumu, keluargamu dari api neraka. Dakwah sudah. Namu majana tangka kuatianglah maksud neraka. Tidak bisa ke itu. Dirimu dan keluarga dari api neraka. Nah, jadi Bapak dan Ibu, barangkali ini pengajian yang bisa kita sampaikan. Al-Maidah 83, orang kafir aja masuk Islam, harusnya kita orang beriman mendengar Al-Quran dibacakan, iman kita harusnya bertambah. Kita coba lah itu, kita dengar Al-Quran tambah dia enggak. Demikian, terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.